Selamat malam teman-teman semua. Kita masih menunggu pembicara masuk dulu, yaitu ada Mbak Erina Cisnulita. Assalamualaikum Mbak Erina. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erina apa kabar? Udah oke? Baik-baik ya. Alhamdulillah, baik. Masak apa nih Mbak Erina nih? Sudah terdengar ya? Tidak terdengar. Mbak Erina masak apa nih? Dirasa kayak gini. Barang keluarga. Gimana, Zul? Idul Adha kayak gini masak apa bareng keluarga? Sebentar, suaranya putus-putus. Aku nggak begitu mendengar. Suaranya putus-putus ya. Hmm, sebentar. Jelas nggak Mbak sekarang? Sekarang sudah jelas. Kita mulai aja kali ya. Selamat malam. Ini ada putra daerah Jateng. Siapa nih putra daerah Jateng? Selamat malam tuh putra daerah Jateng. Enggak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam teman-teman semua, orang-orang baik, relawan-relawan kelas Inspirasi Yogyakarta. Nah, malam hari ini apa namanya? Kita udah ada sesi yaitu ya KIO ke-9 dengan judul 7 skill yang harus disiapkan di era 4.0. Tentunya dengan pembicara yang nggak asing lagi, ada Mbak Erina Kusnulita di sini. Halo Mbak Erina. Eh, saya juga mewakili. Halo. Waalaikumsalam. Saya juga mewakili teman-teman dari relawan kelas Inspirasi Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah bagi teman-teman semua yang merayakan. Eh, Oke, kita 1 jam ke depan akan ngobrolin soal skill bareng dengan Mbak Erina di sini. Mungkin udah banyak yang kenal gitu, tapi ya boy, yang belum kenal harus kenal malam ini juga. Eh, Sedikit tentang Mbak Erina sekilas. Mbak Erina ini adalah seorang safety trainer. Beliau beliau adalah kalau dibilang super banget gitu, super komplit lah. Beliau juga sebagai praktisi jadi dosen juga, praktisi dosen, sebagai MC, sebagai moderator, sebagai presenter di TVRI Jogja, sebagai penyiar radio, penyiar podcast. Berikut juga jadi penulis buku dengan judul The Power of Single Mom. Silakan boleh dibeli bukunya Mbak Erina. Ada bukunya Mbak Erina di situ. Kita akan ngobrolin banyak nih tentang apa namanya, tentang 7 skill yang harus kita kuasai, yang harus kita pegang lah, yang jadi kita bekal kita di era disruptive 4.0. Nah, Mbak Irina, 7 skill itu apa aja sih yang harus kita persiapkan? Oke. Terima kasih ya Zul, Kak Zul. Dan buat teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Apa ketemu Mbak Irina lagi kabarmu? nih. Yeay. Coba Kak Zul, satu kata buat malam ini, buat hari ini, apa Kak Zul? Hebat, Satu kata buat hari ini. hebat. Wah, yeay. Ya, kenapa saya mulai Hebat itu membuka untuk mengawali dengan putus-putusnya dari mana? Dari sana atau dari sini?
Oke, Putus ya. jadi teman-teman semua, ya inilah sekarang saya akan berbagi terkait dengan ada 7 skill yang harus kita miliki di 4.0, 4.0, dan bersamaan dengan era 4.0, bersamaan juga di seluruh dunia kita ada pada satu era, yaitu era di mana kita sedang jeda dengan adanya pandemi COVID-19. Kak Zul, malah saya balik bertanya ya. Kak Zul, gimana Gimana? rasanya 5 bulan? 5 bulan work from home, learning from home, play from home. Gimana tuh? Pandemi ini membatalkan segala sesuatu. Membatalkan segala sesuatu, merubah segala sesuatu, membuat tidak nyaman berbagai banyak hal, ada banyak peraturan baru. Ya, mungkin di akhir tahun 2019 kita nggak pernah ngebayangin akan seperti ini sepanjang tahun gitu. Nggak akan ngebayangin, wah, bisa sesulit ini apa namanya hari-hari ke depan. Tapi pada akhirnya ya, galau ya, tapi galau ngeluh itu hidup tetap harus berjalan. Begitu Mbak Irina. Ya, betul banget ya. Kita semua sama, ada pada posisi yang sama, ada pada rasa yang sama. Tapi yakinlah bahwa kondisi saat ini justru membuat kita semakin mengasah skill yang selama ini tidur pulas, yang selama ini bobo anteng gitu ya. Baik, jadi teman-teman, di era pandemi ini kita butuh bukan hanya sikil. Kalau orang Jawa bilang sikil itu kaki ya. Nah, kita juga butuh yang namanya skill. Kita kenal ada 2, ada hard skill dan juga ada soft skill. Nah, ada bedanya. Kalau hard skill itu lebih kepada sesuatu yang bersifat akademik, begitu ya. Ilmu juga, tapi lebih kepada akademik, lebih kepada nilai, begitu. Tapi kalau soft skill itu adalah hal-hal atau keterampilan atau skill yang kadang-kadang kita tidak dapat itu di sekolah. Kita tidak dapat itu di bangku pendidikan. Kita nggak dapat itu, ya. Tapi dari mana kita dapatkan? Kita bersama-sama dalam sebuah komunitas kelas inspirasi Jogja, kelas inspirasi Indonesia. Semua komunitas memberikan sesuatu yang luar biasa. Inilah kita belajar dari situ, ya. Jadi ada 7 hal yang perlu kita miliki di saat pandemi COVID ini. Ketika semua orang merasa galau, semua orang merasa khawatir, semua orang merasa cemas, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa main, nggak bisa mungkin jalan-jalan gitu kan. Tapi ternyata ketika pintu itu tertutup, ada pintu yang terbuka. Nah, kita nggak bisa 5 bulan cuma jadi generasi yang rebahan, bener nggak? Betul banget. Kalau kelamaan rebahan, capek nggak, Zul? Bengkak Mbak badan. Jangan-jangan kita semua ya. Kalau ada Staff University, Zoom University. Jangan-jangan kita sama ya, jadi berteman dengan timbangan, dikit-dikit nimbang berat badan ya. Karena kalau di rumah paling aman ngemil-ngemil ya. Oke. Iya. Jadi skill yang pertama adalah yang perlu kita miliki adalah adaptasi. Adaptasi itu adalah penyesuaian. Kita ini adalah manusia, makhluk sosial, bener nggak Kak Zul dan teman-teman semuanya? Ya kan? Makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, makhluk sosial yang selalu bekerja sama dengan orang lain. Dan setiap manusia punya kebiasaan, punya habitat sendiri-sendiri. Sehingga kita perlu adanya skill adaptasi. Contoh, sekarang di era pandemi COVID-19 ini, yang biasanya secara offline, sekarang kita harus online. Yang biasanya kita kalau di rumah itu cuma naruh tas, terus makan,
terus kita pergi lagi, rapat lah, meeting lah, ngerja kelompok lah, jualan, bener nggak? Betul banget, Mbak. Tapi sekarang kita harus adaptasi dengan di rumah, campur dengan ayah, campur dengan bunda yang lagi kerja. Ternyata kita bener-bener di rumah gitu ya, yang biasanya di rumah cuma 1-2 jam, 5 jam, lebih banyak di sekolah, di kampus, sekarang kita lebih banyak di rumah. Yang tadinya kita nggak bisa ngerjain kerjaan rumah nih, bener kan? Betul, Ibu Bang. minta tolong, ayah minta tolong, kita lakukan, ya kan? Jadi kita butuh skill adaptasi. Manusia, ketika kita memiliki kemampuan adaptasi, adaptif dengan lingkungan yang baru, insya Allah kita akan mudah menyesuaikan, kita akan mudah untuk bisa berkembang, ya. Yang biasanya kita kalau kerja atau belajar jalan-jalan. Sekarang kalau di rumah harus duduk di sebuah ruangan. Apalagi kalau anak kos ya. Anak kos yang nggak bisa pulang, kena lockdown gitu kan, dia harus di kamar kos. Atau dia pindah ke tempat saudaranya. Ya, itu adaptasi. Yang kedua, nih Kak Zul. Yang kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi. Ketika ketika era COVID ini, mau tidak mau kita harus belajar berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Karena komunikasi kita yang biasanya langsung, face to face, ya kan? Sekarang kita harus lewat virtual. Padahal kalau virtual itu kan, kenapa Kak Zul? Kalau misalkan apa namanya Mbak Erina itu lagi apa namanya lagi ada forum gitu atau mungkin kuliah anak-anak biasa kan ya, kalau dosen itu ngobrol itu kan kotak-kotak biasanya itu mau dimatiin semua videonya itu rasanya gimana sih ngobrol Nah, dengan kotak kosong. bener banget. Ini dia, makanya kenapa saya bilang skill yang harus kita miliki adalah komunikasi. Komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Saya punya pengalaman nih Kak Zul, kuliah, ngajar mahasiswa, gitu kan. Semuanya video semua. Terus giliran saya panggil, nggak nyaut-nyaut. Terus ya udah kalau gitu sekarang presensinya langsung, yang on videonya itu presensinya kehadiran gitu kan. Ternyata tahu nggak, 1 jam kemudian dia WA saya. Maaf ya Bu, saya ketiduran. Masih untung Mbak Erina belum ditinggal. Iya, jadi itu pentingnya kita punya skill komunikasi. Karena ketika kita bicara komunikasi, kita menguasai bahasa verbal, bahasa nonverbal. Kita juga menguasai bagaimana etika berkomunikasi. Kalau sekarang kita lagi live IG, saya ngomong sama Kak Zul, ya kan? Terus tiba-tiba Kak Zul pergi, ngilang. Gimana coba? Saya ngomong sendiri gitu. Tapi kalau kita face to face kan, kita bisa ngerti ya. Oh ternyata Kak Zul lagi repot, lagi banyak kerjaan. Jadi saya nggak akan mengganggu kan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga butuh yang namanya apa kira-kira coba Kak Zul? Adaptasi udah, komunikasi udah. Hah? Skill apa? Gimana Mbak? Yang ketiga kira-kira kita butuh apa? Bisa ditebak nggak? Sesuai juga kali ya skill. Skill apa? Skill itu Skill kita menguasai IT. oh Ya kan? Kita harus menguasai IT, melek digital, melek teknologi. Yang tadinya kita nggak pernah loh kepikiran kalau kita belajar itu lewat Zoom. Kita nggak pernah loh kepikiran kalau belajar itu lewat Google Meet, Google Classroom. Bener kan? Bahkan sekarang banyak mahasiswa yang pendaftaran online, wawancara online, ya kan? Bahkan di Zoom aja kita bisa loh wawancara berdua aja seperti dalam sebuah ruangan. Kemarin ada tes masuk perguruan tinggi, itu juga sama. Lewat Zoom, harus pakai baju putih, ruangannya
nggak boleh ada orang, terus ada aturan-aturannya. Itu adalah kita bagaimana menguasai IT, ya. Itu kita butuh skill. Apalagi di zaman now, zaman neng omah, wae. Yang ketiga, ya. Yang keempat adalah kita butuh kreatif. Sekarang kita dituntut untuk bisa survive dengan kreatif. Coba sekarang, biasanya Kak Zul rapat ke kampus. Kak Zul biasanya bisa melakukan aksi turun jalan, ya, aksi langsung. Kayak kita nih, kelas Inspirasi Jogja, biasanya kan kita bisa ke SD-SD seluruh Indonesia kan? Tapi ketika pandemi ini, nah kita dituntut untuk bisa kreatif. Apa nih yang bisa kita lakukan? Kreativitas kita dituntut untuk bisa berinovasi. Itu kita butuh skill. Bagaimana cara mengasah skill kreatif? Ya, kita harus banyak membaca, harus banyak mengasah. Jadi jangan cuma sekedar rebahan doang. Jangan cuma sekedar memanfaatkan waktu leha-leha, rugi loh. Karena waktu itu jalan terus. Jangan sampai kita tergerus oleh waktu yang sudah lewat. Kan gitu ya. Udah 4 ya? Udah 4 ya. Yang 4 ya. Yang kelima adalah 4 ya, benar ya? Adaptasi, komunikasi, kreatif. Yang keempat adalah TI, IT, teknologi, ya, digital. Yang kelima adalah kemampuan mengontrol emosi. Emosi itu penting banget. Ya, emosi itu artinya apa? Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita ketika kita males, ketika kita mager, ketika kita bete, ketika kita bad mood, ketika kita merasa asik, liburnya panjang, asik, main game terus. Nah, itu kan emosi. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan emosi-emosi dalam diri kita? Kita perlu itu kontrol. Dan ini dibutuhkan skill, sabar. Bener nggak? Betul banget. Kalau lagi nggak punya kuota, coba. Kalau lagi punya kuota, terus tiba-tiba ada kuliah Zoom. Rasanya gimana coba? Aku pengalaman Mbak kemarin, maksudnya lagi kebetulan isi juga gitu, jadi pembicara juga. Satu lagi itu aku jadi admin lah, jadi jadi yang megang akunnya itu, ruangan itu, dan mati lampu itu 30 menit sebelum acara. Wow. Gimana tuh? Bener-bener lampu mati. Mati lampu bener-bener. Aduh ini gimana, mau ngubungin teman juga nggak bisa tuh. Emang tantangannya ini sih. Ya, bener. Itu kan kita nggak bisa rencanain kan? Ya kan? Berarti kita butuh kontrol emosi kan? Kalau kita udah kesel, bawaannya emosinya tinggi, marah, kita jadi blame to others. Kita bisa menyalahkan mungkin ketua panitia, menyalahkan dosen, menyalahkan PLN, menyalahkan siapapun ya kan? Ya, berarti kita harus belajar dari hal-hal yang nggak pernah kepikiran kan? Gitu ya. Kemudian tadi emosi udah, lalu ke leadership, kepemimpinan. Itu dibutuhkan di saat zaman now ini. Kenapa? Karena kita harus bisa memanage. Sekarang nih, Mas, Kak Zul, ketika pandemi ini, kita kan tetap harus survive, ya kan? Kita harus tetap fight. Gimana caranya kita bisa mendapatkan tambahan rezeki? Ada yang jualan online, ada yang jualan kue, ada yang buat podcast, ada yang buat YouTube, ada yang macam-macam lah ya. Berarti kita kan harus bisa punya manajerial, ya kan? Kita harus punya skill. Bagaimana bisa mengkoordinasi dengan orang, dengan tim, kerjasama, membuat perencanaan, membuat evaluasi, ada feedback, bener nggak? Betul banget. Kayak kelas inspirasi kita, ya kan? Mau ada pertemuan sarasehan, kita harus rembuk juga. Seperti apa konsepnya? Itu kan harus ada skill leadership. Harus bisa mendengarkan, nggak bisa egois. Pokoknya aku ketua. Apa kata ketua? Harus di-talk. Nggak juga kan? Gitu ya.
nggak temu face itu cukup menyulitkan sebenarnya. Ya, gitu. Gitu ya. Terus berarti udah 7 ya? Coba kita ulangi sama-sama Kak Zul. Yang pertama, Dari pertama itu ada adaptasi, kasih. Yang kedua, eh, komunikasi, ya. yang ketiga, Yang ketiga itu kreatif. kreatif. Yang keempat, Kita harus nambah IT, khususnya di masa pandemi kayak gini. yang kelima, Dan dua ini nggak tergantung oleh pandemi, yaitu adalah kontrol emosi dan leadership. betul. Udah 6, 7 ya? Mm-mm. Udah 7 ya? Ya, ini adalah skill-skill yang kita butuhkan di saat kita ada di zaman now ini. Ini ada rekan saya, Kak Nur Cahyo Adikusumo bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Saya masih punya utang ini sama Mas Nur ya. Belum beli Mas Nur, ya Allah, astagfirullah. Mohon maaf ya Mas Nur. Habis ini deh, saya simpen nomornya. Halo Mas Nur. Ya. Mbak, satu loh, kayaknya belum disebut deh. Oh, intrapreneurship, benar. Betul. Intrapreneurship. Jadi selama ini kita kenal ada entrepreneurship, ya kan? Ada entrepreneurship, dan sekarang kita kenal juga dengan intrapreneurship. Apa sih intrapreneurship? Nah, kalau selama ini, kalau kita kenal adalah entrepreneurship, itu adalah wirausaha, ya. Orang yang punya usaha, orang yang punya ide, mengelola sebuah bisnis. Kalau intrapreneurship itu apa? Intrapreneurship itu adalah sebuah kemampuan, skill yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa mengelola sebuah usaha. Tapi dia tidak memiliki usaha itu. Misalnya nih, sekarang kita tahu orang pada butuh kuota, orang pada butuh meeting lewat Zoom, orang butuh training lewat Zoom, orang butuh live lewat IG, kemudian dia kemas, dia buat video, kemudian dibuat IO, itu adalah intrapreneurship. Dia mengambil peluang itu. Kan tidak semua dosen, tidak semua mahasiswa bisa ya membuat video, kemudian membuat gimana supaya ditampilkan lebih bagus. Lalu dia punya skill, IT-nya oke, digitalnya oke. Maka jadilah dia membuat IO. Siapa yang mau buat video, sini kasih aku. Siapa yang mau di-share lagi ke IG, kasih aku, gitu ya. Itu namanya intrapreneurship. 7. Positif dan fokus gitu nggak sih? Positif dan fokus itu juga bisa masuk ke dalam kreatif. Atau, oh iya, kelas 1 ya, bener. Terima kasih Kak Zul udah ngingetin. Iya, fokus dan positif itu penting banget. Itu juga adalah skill. Skill di era COVID-19 ini atau di era pandemi ini. Karena kalau kita tidak fokus dengan apa yang kita kerjakan, akhirnya kita jadi suka menunda dan tidak bisa menyelesaikan sebuah tugas. Kemudian mindset positif itu juga penting. Seperti tadi kata Kak Zul, ketika kita sedang cemas, sedang galau, sedang bete gitu ya, rasa-rasanya jadi negatif kan bawaannya. Nah, itu harus dihapus. Jadi ambil aja hikmahnya, misalnya, aduh, kapan nih COVID bisa berakhir? Oh, ternyata sekarang kita harus menggunakan protokol kesehatan. Kita harus menggunakan masker, harus jaga jarak, cuci tangan. Itu kita gunakan aja, kita pakai gitu. Dan kalau dulu orang pakai masker hanya ketika batuk ya, bener nggak Mas? Batuk, motong. Iya, pas ada hujan abu itu, ya kan? Semua pakai masker. Kalau ibu itu ketika dipakein minyak kayu putih biasanya dipakai. Oh ya, maka itu kreatif kan, supaya dia betah pakai masker, bener nggak? Terus akhirnya banyak orang kreatif loh sekarang buat masker dengan aneka rupa. Kalau dulu kan kita cuma beli masker yang udah jadi itu, tapi sekarang kan banyak ya orang jual masker. Apa nih kelas inspirasi buat masker Kia Kio misalnya, buat ya kan?
itu jadi kreatif, bisa dijual. Terus mungkin kalau kita mau ngadain kelas virtual dengan anak-anak seluruh Indonesia, mungkin terkendala dengan masalah Fasilitas. internet. Ya, mungkin ada cara lain. Kemarin saya baca di daerah Gunung Kidul tuh ada guru kreatif loh, Mas. Gurunya buat kelompok kecil-kecil berdasarkan lokasi terdekat. Terus gurunya datang. Terus ngajarin 3-4 anak dengan jaga jarak. Hebat tuh perjuangan seorang guru. Luar biasa. Terus ada juga yang mencoba untuk belajar dengan membaca. Jadi ketika kita bicara fokus dan juga mindset positif, itu mengajarkan kepada kita, mungkin ada nih di rak lemari kita buku-buku yang belum terbaca. Tuh, Itu bisa. aku banget itu. Terus kemarin juga ada yang hebat juga loh, kreatif juga, yaitu membuat tulisan. Jadi selama pandemi ini, mereka kolektif membuat apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang menjadi apa sih dirasakan, dilihat, didengar, dinikmati, ditulis jadi satu buku. Itu kreatif namanya kan? Itu namanya skill. Jadi kita nggak bisa ketika zaman now ini kita hanya mengandalkan nilai. Pokoknya aku ujian harus dapat 100. Coba kalau di rumah. Nah, Kak Zul kemarin ujian di rumah Ujian. kan? Iya. Ujian di rumah coba. Kita butuh apa? Kejujuran kan? Bener nggak? Biarpun kita Kejujuran. ujian di rumah, buku udah banyak banget. Emang bisa buka buku kan? Tapi waktunya terbatas. Ya kan? Banyak tuh cerita-cerita lucu ya. Itu lebih serem loh Mbak Irina loh. Jadi di Gold Classroom itu dosen biasa kasih ini gitu. Keterangan Hmm. tutup buku, tapi di apa namanya di tulisannya itu keterangannya kerjakan dengan tutup apa namanya tutup buku tanpa membuka referensi. Saya tidak bisa Mm-mm. menjaga kalian, memastikan kalian membuka atau tidak membuka, tapi Allah Maha melihat. Bet, langsung Oh gitu. menjaga. Hmm. Mbak, Ya, aku rangkum ya. Tadi ya. Nah, boleh. aku tadi di awal nyebutin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa di drop di kolom komentar. Nah, ini kita masih ada sekitar 30 menit ke depan, masih cukup panjang gitu. Nah, tadi Mbak Ya, Rina skill. 7 skill yang harus kita kuasai khususnya di era 4.0 kayak gini. Ada adaptasi pertama. Ini paling cocok banget kita lakukan untuk masa yang penuh tidak pasti seperti ini. Adaptasi. Nah, setelah adaptasi itu ada macam-macam dramanya, komunikasi. Nah, komunikasi itu penting. Ditunjang dengan apa? Dengan IT, pengetahuan IT. Bagaimana pengetahuan IT itu menolong dosen ketika membuka kuliah bagi mahasiswanya, guru-guru untuk mengadakan inovasi untuk murid-muridnya, biar bagaimana tetap sehat, tapi pendidikan tetap sampai. Nah, selain itu, bagi relawan-relawan juga harus dan semuanya ya harus kreatif tadi kalau kata Mbak Ina. Kreatif itu dalam arti kata berkembang dan mengembangkan inovasi. Berkembang jadi tidak hanya ini saja, kita harus tetap lebih dari apa yang kita dapatkan kemarin. Nah, selain itu ada kontrol emosi dan ini penting juga. Kontrol emosi sangat terkait dengan leadership. Nah, ketika kita punya leadership yang bagus, kita harus bisa mengontrol emosi yang baik. Selebih itu, ketika serba-serbinya WFH, ngajar online, kuliah ujian online, itu kita harus positif dan fokus. Nah, sambil nunggu nih, Mbak Rina, aku punya beberapa pertanyaan. Eh, aku kalau sama teman-teman itu ada anekdot gitu ya. Semua akan baik pada waktunya, padahal enggak. Nah, kok ini gitu. kan itu kalau apa namanya kalau lucu-lucuan sama bareng teman-teman gitu ya. Aduh ini kapan gitu. Aduh bosan ketemu kotak-kotak mulu, kotak-kotak kosong. Nah, Mbak, pandemi ini kan memunculkan banyak tipe-tipe manusia ya. Ada yang optimis,
Tapi kita nggak bisa mengecualikan juga ada yang pesimis dan realistis. Nah, itu double banget itu. Pesimis dan realistis. Ya kayak anekdot kayak tadi itu, nah Mbak, sebenarnya kita itu ngeluh, aduh kok begini sih, aduh kok belajarnya apa namanya nggak fokus sih, kok nggak sampai sih, aduh kok dosen cuma ngasih PPT sih gitu. Nah, sikap ngeluh, sikap apa namanya, sikap ngeluh, sikap underestimate gitu atau pesimis itu secara naluri boleh nggak sih kita tampakkan sesekali gitu. Gimana Ya, nih Mbak ini? kita, baik. Terima kasih. Kayaknya dia nanya juga deh di sini. Kebaca nggak Oh, dari situ? Kak, ada yang tanya. oh ini dari Tempatku kok nggak WhatsApp. kelihatan. Mbak Erina, Dibacain dulu bagaimana boleh? Mbak Erina, bagaimana tips untuk membangun komunikasi virtual secara menarik? Oke, baik. Kita simpan dulu ya. Aku jawabnya siapa dulu nih? Kak Azul apa siapa tadi yang nanya? Mas Zakaria, Mas Zak. Oh, oke. Bagaimana membuat komunikasi virtual itu menarik ya? Ini memang sama-sama kita sama-sama sedang merasakan sebuah penyesuaian. Makanya kenapa kita sebagai manusia itu kita harus punya daya adaptasi yang baik. Bukan adaptasi yang tinggi ya, tapi adaptasi yang baik. Karena setiap orang itu punya sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang mungkin belum sampai sekarang, biarpun sudah 5 bulan, tapi dia belum familiar yang namanya kuliah secara virtual. Dia masih belum terbiasa bicara dengan di depan kamera. Dia belum terbiasa teriak-teriak di ruangan sendiri, yang lain didiem aja. Atau mungkin kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, cuma diem di depan handphone, dengerin, terus nanti lama-lama ngantuk gitu ya. Atau sambil ada yang sampai sekarang belum terbiasa. Rasanya karena terbiasa duduk di kelas, terbiasa melakukan sebuah gerakan. Nah, tips membangun komunikasi virtual yang baik, yang pertama, kita mau gunakan apa tuh? Mau pakai Zoom, pakai Google Classroom, pakai Google Meet, kita kuasai dulu medianya. Kalau yang selama ini saya alami, yang paling menarik itu pakai Zoom. Karena Zoom itu bisa banyak banyak banget yang bisa kita lakuin. Ada breakout room-nya, ada poolingnya, terus ada apa namanya, ada Jamboard-nya. Jadi kita bisa enak gitu loh kalau pakai Zoom. Nah, kita kuasai dulu itu media. Setelah kita kuasai, nah upayakan pada saat kita menggunakan komunikasi virtual, kita harus buat kesepakatan. Kita harus buat rules. Aturannya apa ini? Video harus di-on-kan, suara harus di-mute, kemudian masing-masing kita gunakan ice breaking secara virtual. Jadi macam-macam tuh. Sebelum kita mulai, kita harus menyapa satu-satu. Kalau pesertanya cuma di bawah 20 atau di bawah 50 masih bisa ya. Tapi kita bisa bertanya kan, halo selamat malam semuanya. Ini peserta dari jauh dari mana? Jadi kita perlu engage. Kalau secara secara offline kan kita langsung ketemu tuh face to face ya, bisa salaman, bisa. Nah, tapi kalau virtual kan nggak bisa, jadi kita harus aktif. Kemudian biasakan kalau kita punya acara jam 7 malam misalnya ya, maka paling tidak jam setengah 7 itu udah dibuka. Kemudian moderator atau MC atau hostnya harus standby. Tujuannya buat apa? Buat menyapa, buat ngobrol, supaya mereka nggak bosen gitu. Terus buat kesepakatan di awal. Kesepakatannya apa dulu? Kemudian kalau menggunakan komunikasi virtual, hati-hati. Posisi tubuh kita jangan sampai terlalu begini deket banget, orang cuma lihat saya doang. Atau mungkin kita jauh terganggu dengan background, ya kan? Kalau lewat Zoom itu kan background kadang-kadang suka tiba-tiba tenggelam wajahnya. Iya, Kemudian suka hilang. kita yakinkan kalau emang itu mengganggu ya nggak usah pakai virtual background gitu. Terus juga perhatikan masalah sinyal dan masalah cahaya karena ada beberapa orang yang merasa udah terang tapi pada saat dia tampil di monitor tampaknya gelap ya. Kemudian
kalau pada menggunakan virtual, komunikasi virtual, itu biasakan hostnya atau siapapun yang bertugas untuk membawakan training tersebut atau pertemuan tersebut itu harus aktif. Dia harus aktif. Karena kalau udah ada yang tiba-tiba feedback berisik itu, dia harus bisa segera merimut kan. Nah, jadi tanpa disuruh. Karena bayangin kalau misalnya peserta virtualnya ada 150, kan kita nggak bisa ngontrol satu. Nah, ya, jadi biasanya itu kita butuh kelihayan. Kalau komunikasi tetap kontak mata, tetap senyum, tetap artikulasinya jelas, itu biasa. Cuma lebih kepada teknik. Gitu ya Mas Zakaria ya. Terima kasih banyak. Sekarang pertanyaannya Kak Zul. Tadi apa ya Kak Zul? Pesimis itu sekali-sekali. Oh, Ngeluh. pesimis. Nah, Ngeluh. betul. Oke. Manusia itu diciptakan memang dengan kebiasaan selalu grosulo. Istilahnya bahasa Jawanya itu mengeluh. Itu masalah, itu adalah sifat manusia. Tapi hati-hati, kita jangan terjebak dengan rasa mengeluh itu. Karena setiap apa yang kita keluhkan, setiap apa yang kita ucapkan, dia akan tertanam dalam otak kita, lalu dia akan menempel dalam hati kita. Dan pada akhirnya, kita sudah otomatis, hidup kita jadi susah. Karena apa yang kita ucapkan adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Jadi kalau mengeluh, sekali dua kali masih manusiawi. Tapi kalau mengeluhnya nggak ada action, misalnya nih, aduh kok Jogja dingin banget ya, aduh dingin banget, dah. Tapi nggak mau usaha, gimana caranya supaya nggak kedinginan? Apakah harus apa? Apakah harus pakai jaket atau pakai kaos kaki atau harus cari wedang jahe, ya kan? Tapi orang mengeluh, ya. Jadi ketika kita mengeluh itu sebenarnya adalah sebuah cubitan, sebuah kode di mana kita harus bergerak. Contoh, aduh aku nggak bisa kuliah Zoom nih, soalnya aku nggak punya kuota, aku nggak punya laptop, kalau pakai HP susah. Tiap hari begitu terus. Kira-kira ada perubahan nggak? Nggak ada. Jadi hati-hati, mengeluh itu boleh, tapi kita jangan terjebak. Karena orang yang banyak mengeluh itu adalah ciri-ciri orang yang tidak mau bergerak. Contoh Kak Zul, aku lapar nih. Aduh ngeleh. Tapi lapar tapi nggak gerak. Tapi nggak bergerak, cuma Bu ngeleh. Padahal ada makanan, ada apa, tapi tidak mau bergerak. Apakah mau buat roti tawar, apa mau goreng telur, atau mau masak apalah mie, ya kan? Jadi sebenarnya mengeluh itu boleh, tapi hati-hati. Keluhan itu adalah sebuah cubitan bahwa kita harus action. Kita harus action. Itu main point dari jawaban Mbak Erina. Ya. Mas Zakaria menarik. Terima kasih Kak Erina. Sama-sama. Tapi ngomong-ngomong dari komunikasi virtual ya yang kita jalanin sekarang gitu, ada kebiasaan offline online yang nggak hilang. Yaitu kalau lagi dosennya lagi presentasi, mana nih kita gitu. Bentar Pak, masih OTW ke laptop. Telat, budaya telat itu hilang, padahal online. itu iya. Tadi menarik Mbak Irina. Terus apa namanya? Soal ngeluh tadi ya, tadi. Nah, karena kan ini kalau di dunia perkuliahan itu yang jadi objek itu kadang dosen gitu. Oh, dosennya gaptek, gak tahu teknologi, gak ngerti main Zoom gitu. Oh, masa kuliahnya pakai WhatsApp, gini-gini semua. Ngeluh aja. Tapi kan sebenarnya kalau saya pribadi gitu, saya berusaha berpikir adil gitu. Kan tentu ini tantangan bagi mahasiswa, tapi juga tantangan bagi dosen-dosen, guru-guru kita gitu. Ya, apa namanya?
bagaimana mereka menguasai IT tentu belum cocok dan apa namanya belum klop lah rasanya. Jadi kalau ini kuliahnya kok PPT doang, oh ini kok kuliahnya begini gitu. Jadi kalau mahasiswanya begitu terus ya nggak akan ada solusinya ya Mbak ya. Betul. Akan begini terus Jadi ya dosen akan ngajar begitu terus kecuali kalau oh Pak, Bapak punya materi apa? Sini saya buatkan apa namanya? Saya buatkan forum, saya buatkan video untuk teman-teman yang lain. Problem solving, cara menyelesaikan masalah. Itu ya, kunci. makanya kenapa sebenarnya ketika masa pandemi ini kita itu soft skill kita itu sebenarnya terasah. Bagi orang-orang yang menyadari itu, keluar nih, misalnya yang dia biasanya cuma sekedar baca buku atau dengerin dosen, tapi sekarang supaya hidupnya berarti, hidupnya agak sedikit greget gitu kan, dia harus melakukan sesuatu dari rumah, harus Hmm. punya ide, harus ada kreativitas. Aduh, nggak punya duit, nggak cukup. Nah, gimana caranya saya bisa dapat duit? Aku nulis, aku buatin dosen video aja deh. Aku buatin dosenku metode pembelajarannya aja deh. Aku buatin Instagramnya aja deh. Ya, itu kan jadi sebuah peluang. Kemudian ada yang tiba-tiba dia rajin yang biasanya nggak pernah buat slide, jadi sekarang rajin buat slide untuk apa? Untuk dosennya. Jadi sebenarnya kita itu saling kok. Tidak semua orang itu pada perannya masing-masing di saat pandemi ini itu ada yang bisa nerima loh. Bahkan sampai saya sekarang tuh punya temen yang masih stres. Stres karena apa? Di masa pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan kesempatan. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian tadi pekerjaan ya. Terus banyak mahasiswa yang mau nggak mau dia harus pulang ke kampung halamannya. Berapa banyak tuh usaha kos-kosan rugi, usaha orang jualan juga mulai dibatesin, ya kan? Tapi kondisi seperti ini ternyata membuat orang jadi the power of kepepet, Iya, jadi kreatif, mau. ya kan? Dosen, dia seorang punya peran sebagai dosen, tidak selalu semua menguasai teknologi, ya kan? Tidak semua menguasai teknologi. Mahasiswa yang IQ-nya oke, nilainya A semua, tapi pada saat dihadapkan harus virtual, dia harus berbicara, dia harus cukup manis, ada yang kuat, ada yang enggak, ya kan? Betul banget. Jadi ada teman-temanku yang saat ini masih kondisinya stres dalam arti, aduh, di rumah harus kerja, ngelihat anak-anaknya juga belajar online, tugasnya banyak, dia sendiri tugasnya banyak, aduh pusing, kerjaan rumah, Kerjaan rumah ya. nah, kerjaan rumah. Mungkin anak-anak sekarang ya yang mungkin Kak Zul dan teman-teman yang biasa di rumah laundry, ada mbaknya, ada yang masakin. Sekarang disuruh sama ayah dan bunda mungkin kerjain sendiri, nyuci baju sendiri. Ya kan? Jadi sebenarnya ada apa ya, skill kita tuh terasah. Yang selama ini kita cuma pegang bolpen, sekarang ada yang sudah bisa buat hidroponik, ada yang sudah bisa membuat tanaman, ada yang untuk menghilangi rasa stres itu dia bertanam, berkebun. Terus ada juga yang jadi pinter jahit, jahit masker. Pakai masker. Betul banget, betul banget. Mbak Rina ada pertanyaan nih dari Mas Yasmin. Ya, Sama juga sih dengan pertanyaannya kayak aku. Begini, di masa kayak gini tuh muncul kegalauan ya. Khususnya kegalauan bagi orang-orang relawan gitu. Ya, banyak bilang orang bisa sumbang uang, tapi belum tentu bisa sumbang pikiran dan tenaga. Tapi ketika situasi membatasi kita menyumbang pikiran dan tenaga, apalagi khususnya
bagi relawan-relawan gitu, bagi aktivis yang aktivitasnya itu fisik. Apalagi kalau di KIY itu kan interaksi dengan anak-anak yang apa namanya, yang jarang menemui apa namanya, terbatas, aksesnya terbatas gitu. Nah, bagaimana sih caranya mensiasati hal ini khususnya bagi relawan dan aktivis? Ya, ini adalah pekerjaan terberat untuk para aktivis dan para relawan. Kenapa saya bilang? Karena di masa pandemi ini kita butuh physical distancing dan social distancing. Semua ada protokol kesehatannya, ya kan? Dan ini adalah hal yang terberat karena apa? Virus corona ini adalah sesuatu yang kasat mata. Penyebarannya sangat luar biasa, cepat banget, gitu kan? Bahkan ketika sekarang kita sudah bisa merasakan di Yogyakarta aja cukup banyak. Nah, bagaimana nih tugas relawan dan tugas aktivis yang dia harus di lapangan, dan karena kalau aktivis dan relawan kan nggak bisa virtual secara 100% kan nggak bisa ya, susah. Inilah teman-teman, skill kreativitas dan critical thinking kita sedang dihidupkan. Jadi ini contoh ya, ini saya bersama teman-teman ada sebuah komunitas namanya Kampung Hening. Ini ada di Jawa Barat, di Cidahu. Jadi semacam sebuah komunitas yang untuk memberikan konselor, gitu kan. Ini ada di Cidahu. Tapi bagaimana caranya? Kreativitas yang dilakukan oleh para relawan dan aktivis konselor di kampung itu adalah dengan membuat visual, memvideo, kemudian membuat semacam apa ya, ya video sih, video singkat gitu ya, kemudian dihadirkan kepada teman-teman yang di grup, tetapi yang tidak terjangkau oleh internet, maka kita datang ke lokasi, karena kan ada beberapa masyarakat yang di pedalaman, yang dia tidak bisa handphone aja mungkin hanya untuk komunikasi. Handphonenya masih handphone lama, bukan handphone smartphone misalnya. Kita datang. Nah, untuk datang aja tidak mudah loh, seorang relawan atau aktivis. Dia nggak boleh berkerumun. Kemudian harus cek dulu kesehatannya. Kenapa? Karena pada saat dia datang ke masyarakat tersebut, jangan sampai kita menyebarkan virus. Jangan sampai kita memberikan malapetaka. Jadi itu memang capek prosedur dengan, iya, itu kenyataan ya. Artinya kita harus realistis kan. Capeknya itu kita mengikuti prosedur itu. Harus mengikuti tes, kemudian orangnya tidak bisa, kalau mungkin kita bisa mengirim 10 relawan, sekarang cuma 3 relawan, kemudian yang biasanya kita bisa menghadirkan 50 masyarakat, sekarang hanya 10 masyarakat. Kenapa? Karena mereka harus jaraknya jauh-jauh melakukan aktivitas itu, gitu. Tapi ada teman saya yang kemarin melakukan di daerah Maluku, di daerah pedalaman, ya, di daerah pedalaman, itu mencoba untuk mengadakan edukasi. Jadi edukasi tentang Dukcapil kalau nggak salah itu mereka hanya satu tim tuh 5. Satu tim 5, kemudian ke penduduk tersebut, tentu dengan segala perizinan macam-macam ya, dengan segala permata itu bisa. Nah, mungkin ini juga buat teman-teman di kelas inspirasi yang banyak relawan, kita harus yakinkan ke sekolah-sekolah kita survei, karena ada beberapa yang zona hijau, tapi karena kedatangan tamu, kedatangan orang-orang dari zona merah, zona hijaunya jadi merah. Itu yang kadang-kadang, ya kan? Ini realistis loh. Jadi kalau menurut saran saya yang paling hemat adalah kita membuat video, membuat edukasi, membuat YouTube. Itu tinggal ditaruh aja di sekolah, taruh di kelurahan. Karena kan sekarang lagi disupport ya melalui internet masuk desa. Udah dalam bentuk video itu disetel. Ini loh profil
profil orang-orang yang bekerja itu seperti ini. Ada guru, ada pilot, ada akuntan, ada dosen. Udah, dalam bentuk video ditampilkan. Jadi mereka cuma melihat, memang tidak bisa interaksi. Dari mana bisa interaksi? Interaksinya melalui surat atau melalui SMS atau melalui WA. Itu paling ya itu tadi kita makanya skill yang paling utama itu adalah kreatif dan adaptasi. Kita harus bisa beradaptasi, nggak bisa memaksakan diri. Memaksakan diri karena kita harus pokoknya kalau relawan itu harus turun ke desa. Relawan itu harus masuk ke masyarakat. Kita nggak bisa mengharuskan karena hal ini kan terkait dengan pihak ketiga ya. Ada siapa? Ada anak-anak SD, ada bapak ibu guru, seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau ada pendapat lain boleh loh. Ini untuk pertanyaan ini kita bisa bikin forum lagi. Karena panjang ya Mbak ya. Perlu diulas panjang gitu. Bahkan kemarin di Nusa Tenggara itu ini bahkan pakai HP antara murid sama guru gitu. Karena benar nggak ada, bahkan jangankan handphone sinyal pun nggak sampai gitu. Nah, iya. Gitu ya Mas Yasmin. Keren, makasih Kak Erina. Tapi Lalu, selama kalau terjadi di pelosok daerah, memang relawan dan tim pengajar apapun itu butuh kesepakatan dengan pihak kesehatan. Jadi kalau misalnya kita udah mantep nih ya mau terjun ke sebuah pelosok desa, yakinkan kita rapid test atau swab bahwa kita negatif. Ya kita jangan berinteraksi dulu dengan banyak orang, lalu kita ke daerah tersebut. Udah gitu aja karena memang agak sedikit harus mengikuti prosedur, nggak seperti dulu. Makanya kenapa skill adaptasi, skill adaptif itu harus kita miliki. Karena hanya orang-orang yang mampu beradaptasi, menerima, dia akan bisa memunculkan kreativitas. Tapi kalau kita tidak bisa beradaptasi, yang dikhawatirkan, kita akan ada di zona yang nggak bisa kita lakuin gitu loh. Nggak mungkin dilakukan saat ini, tapi kita ngeyel. Nah, itu agak sedikit beresiko. oke, Mbak, ada pertanyaannya aku juga. Ini pasar banget nih. Soal komunikasi gitu. Eh, komunikasi via teknologi itu kan seringkali menimbulkan salah paham online. Salah paham online. Jadi kadang karakter orang itu kalau di Instagram ya, di komen Instagram tuh bisa berantem, tapi sebenarnya kalau ketemu itu enggak. Kalau apa namanya? Kalau di WhatsApp itu dibilang apa bisa berantem, tapi kalau ketemu itu enggak gitu. Nah, Mbak Eina itu enggak sih kalau teknologi itu sepenuhnya mengganti komunikasi interaksi antar manusia? Okay. Bagus banget pertanyaannya. Keren. Teknologi yang nyiptain siapa? Manusia. Manusia. Manusia yang nyiptain teknologi, kira-kira tahu nggak tujuannya untuk apa? Gimana ya? Kira-kira aja, nggak apa sharing. Kalau aku itu, menurut aku teknologi itu adalah tanda berkembangnya peradaban dan terus berkembang hingga sekarang. Itu sih, bahkan mereka punya tujuan. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya manusia itu dikasih Allah itu adalah akal. Itu bedanya manusia sama binatang. Karena kita dikasih akal, maka kita bertumbuh dan berkembang terus sesuai dengan peradaban. Dulu orang tua kita nggak kenal handphone. Dulu kita nggak kenal internet. Dulu nggak ada email. Ya, orang tua kita nih, kalau komunikasi surat-suratan, kalau mau telepon di telepon umum, pakai koin, bener kan? Tapi karena manusia itu dikasih ilmu, dikasih akal buat berpikir, maka dia menciptakan terus. Dia membuat sesuatu yang baru terus. Dia membuat sesuatu untuk apa? Memudahkan.
ya kan? Memudahkan, tapi bukan menggantikan, bukan mensubstitusi, tapi memudahkan. Mas Kak Zul mau pergi ke kampus, daripada jalan, akhirnya ada orang menciptakan motor, ada orang membuat sepeda, kan untuk memudahkan. Tapi apakah sepeda menggantikan kakinya Mas Zul? Enggak juga. Kaki tetap buat kita, ya kan? Tetap buat jalan, tetap buat mengayuh, tetap buat ngegas naik motor, ya kan? Jadi dia tidak menggantikan. Sama dengan handphone. Handphone itu digunakan pertama kali adalah untuk berkomunikasi, mendekatkan yang jauh, yang ada di Sumatera, kita telepon bisa lebih dekat. Yang di Jogja dengan yang di Purworejo walaupun dekat tapi dengan handphone, dengan telepon bisa lebih cepat. Kabar bisa langsung diterima, ya kan? Tapi apakah handphone menggantikan komunikasi kita? Enggak. Belum tentu. Handphone adalah medianya. Sehingga teman-teman, jangan salah, teknologi itu tidak menggantikan. Seperti seorang ayah dengan anaknya. Dia rajin telepon anaknya. Iya, Le. Wes iso kuliah. Iya, Le. Butuh duit ora. Ya kan? Tapi ketika si ayah bertemu dengan anaknya, dia sama. Ya dia memeluk, dia mungkin tinju-tinjuan, ada sentuhan, ada kedekatan. Tapi kalau handphone, coba, kamu kangen sama ayah kamu, handphone kamu peluk. Kira-kira berasa nggak? Menggantikan badan ayah. Tetap nggak bisa kan? Gitu. Jadi ketika teknologi tidak menggantikan tetapi membantu, maka kita harus gunakan dia sebagaimana fungsinya. Jangan disalahgunakan. Gitu. Teknologi untuk memudahkan, bukan untuk menggantikan. Ya, untuk memudahkan. Masih terkait soalnya. Agak nambah dikit durasi nggak apa-apa ya. Oh, Nah, terkait tadi kode komunikasi, memudahkan penyampaian, tapi tidak menggantikan. Nah, kan ketika pandemi seperti ini dari awal tahun 2020, itu kita banyak kebuka, khususnya kalau ada acara-acara di online, di Instagram, di webinar di Zoom gitu, atau di macam portal yang lainnya gitu. Bahkan kalau kita merantau untuk menuntut ilmu, bahkan kita bisa akses ilmu. Wah, sudah mau habis. Wah, kayaknya kita tutup nih, Mbak. Sudah mau habis. Harus tutup ini kayaknya. Sedikit lagi mau mati. oh, Mbak, kita kesimpulan lanjut dulu. lagi. Oke. Mbak Erina, terima kasih banyak sudah bergabung di Kia Kio Menyapa, skill yang perlu dikuasai era 4.0. Teman-teman semua, terima